Halo guys, welcome to Memories. Bersama aku Ayo. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman horor aku di sebuah kontrakan angker. Jadi awal ceritanya itu aku sama ibu aku berencana untuk membuat usaha warung. Nah setelah itu udah prepare, semuanya udah siap, tinggal nyari kontrakannya aja. Setelah kita cari-cari, akhirnya dapet yang ini kan, dapet. Langsung aku sama ibu cek ke lokasi. Tempatnya lumayan strategis di sebelah jalan raya. Terus harga sewanya juga murah. Aku sama ibu ngerasa cocok waktu itu. Tapi memang di belakang warung itu ada rumah kosong, lumayan gede rumahnya. Emang agak serem, tapi ya udah, bodo amat, yang penting warungnya bagus gitu tempatnya. Nah terus malamnya aku sama temen aku catin temboknya. Tiba-tiba pintunya kayak ada yang mukul. Kencel banget, sampai semuanya terkejut. Awalnya kita kira itu temen kan, ada yang jahil gitu. Tapi semuanya ada di dalam, semua temen. Terus pintu gerbangnya itu terkunci. Cuman yang kebuka itu rolling door-nya aja di depan. Ya udah kan, aku sama temen memutuskan untuk pulang waktu itu. Udah mulai dagang, itu rame, itu lancar, semuanya lancar. Akhirnya sampai lumayan kewalahan sendirian kan. Kebetulan temen aku butuh kerja, butuh uang. Aku ajak lah kerja di situ. Aku chat dia, kamu mau nggak kerja di sini? Dia bilang mau. Udah lancar, nggak ada masalah apa-apa. Nah lama-lama kita ngerasa kok warungnya ini cepet banget kotor ya. Baru disapu kotor lagi. Belum ada setengah jam udah kotor lagi. Kotornya tuh kotor banget. Terus ya udah kan, biarin aja lah gitu. Nah terus barang-barang sendok, garpu, pisau tuh kadang hilang, kadang ada, kayak gitu. Sampai kita bingung kan, ya udahlah biarin aja gitu. Nah temanku tidur di warung. Aku juga tidur di belakang. Tiba-tiba dia teriak. Aku terkejut dong. Terus langsung aku cari dia. Aku tanya kenapa. Terus dia ketakutan. Tadi kakiku ada yang narik. Gitu. Sumpah tadi kakiku ada yang narik, dia bilang itu. Ya udah aku tenangin kan. Ya mungkin perasaan kamu aja gitu. Dia bilang, oh ya udah deh gitu kan. Berapa hari kemudian pagi aku datang kan ke kontrakan pagi-pagi. Nggak taunya pintunya semua kebuka, pintu warung. Terus perabotannya berserakan gimana-mana. Terus kan aku bingung, ini kok bisa kebuka semuanya. Aku chat lah temanku, kamu nggak kerja gitu. Terus dia bilang, iya maaf aku nggak bisa kerja hari ini, dia bilang gitu. Ya udah besok kerja ya, aku bilang gitu kan.
Nah besoknya aku chat lagi, dia bilang mau resign, mau selesai kerja. Hah? Aku kan kok mendadak banget gitu bilangnya. Ya udah kan, aku sendirian nih kerjanya. Terus biasanya ibu datang buat bantu gitu, atau enggak pacarku juga bantu-bantu. Nah pada waktu itu aku kerja sendiri. Karena ngantuk aku tidurlah di dapur. Aku tutup pintunya, aku tidur. Setelah itu tiba-tiba aku ketindihan waktu itu. Terus badan nggak bisa gerak. Terus di atas sini kan pojok kan, aku tidur di pojok itu ada cowok pakai baju Cina gitu. Dia liatin aku kayak senyum gitu. Terus aku lihat ke pintu, di situ ada sosok juga, wajahnya gede tapi badannya biasa kayak gini, cuman mukanya gede, terus senyumnya juga lebar, sama ada bapak-bapak satu. Ya udah, terus di dalam mimpi itu aku bangun, terus aku ngelihat diri aku sendiri tidur di sini kan. Terus aku lihat di belakangnya, di belakang aku itu ada makhluk banyak banget, itu serem-serem banget. Pokoknya ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang cacat. Nah udah kan, terus aku ngerasa kayak sering sakit di situ semenjak itu. Malamnya mimpi yang cowok Cina tadi. Mimpi rasanya aku dipaksa untuk menikah sama dia gitu, tapi aku nggak mau. Nah karena aku nggak mau, dia maksa. Terus tiba-tiba aku bangun, paling cuma mimpi gitu kan. Ya aku bodo amat. Terus pacarku ini tiba-tiba dia sakit terus dia harus dioperasi. Udah kan, dia dioperasi, aku kerja sendiri di warung. Waktu itu malam minggu, semuanya nongkrong nih, semuanya datang, teman-teman nongkrong di situ. Nah duduknya itu kan di depan rumah kosong. Di situ kita duduk nongkrong, aku buatin minuman buat mereka seperti biasa lah gitu. Nah tiba-tiba temen aku ini orangnya sensitif memang. Dia ke belakang rumah kosong itu. Nah habis di belakang, dia ke depan kan. Dia bilang, mukanya udah lesu banget, pucet gitu. Terus mendadak dia pengen pulang. Yaudah, aku pulang duluan ya, dia bilang gitu. Loh kok mendadak gini gitu kan. Ya udahlah, biarin aja dia pulang. Nah terus aku sakit kan, tapi aku nggak bilang sama siapa-siapa gitu kan. Nah temanku ini ada kenalan mangku ya, itu mangku. Terus aku cobalah ke sana, karena aku minum obat tuh nggak mempan. Ya aku cobalah berobat yang gitulah. Terus sana, ya aku bilang gitu, aku sakit ini. Terus tenggorokan kayak kecekik rasanya, terus kepala sakit. Nah terus dia bilang kayak gini, kamu di situ udah diikat, terus di leher kamu tuh dikasih cincin buat ngikat. Terus aku digelantungin gitu
katanya si mangkunya itu. Terus kok bisa gitu kan, ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Terus aku bilang kayak, bisa nggak warungnya dibersihin biar nggak ada hal-hal gaib gitu. Bisa, dia bilang gitu kan. Jadi kita harus mecaru gitu. Udahlah, mangkunya ke sana mecaru gitu. Emang sembuh waktu itu, langsung sembuh. Tapi setelah kejadian itu, nggak tahu kenapa malah makin menjadi gangguannya. Terus malam itu pacarku kan udah sembuh, dia ke situ malamnya. Kita cari bahan-bahan, kita keluar nyari bahan buat gini, dagang kan udah habis tuh. Kita keluar, kita nggak kunci, kita kunci deh kayaknya pintunya. Kita kunci pintunya, tapi itu keluarnya bentar, nggak ada setengah jam, nggak ada. Kita balik lagi, listriknya itu padam, mati listrik. Kok bisa mati listrik? Ini udah tadi aja biasa aja gitu kan. Kita buka pintu, di dalam itu kipasnya udah kayak gitu, udah bengkok kipasnya. Itu kalau kita bengkokin itu keras, tapi nggak tahu kenapa waktu itu bengkok sendiri, makanya waktu itu konslet kan, mati listrik gitu. Ya udah, kita berusaha untuk positive thinking biar nggak takut. Ntar habis itu kita diam aja gitu kan. Setelah itu kita bersih waktu itu. Bersih itu kan listriknya udah hidup. Bersih, habis bersih kita duduk aja, duduk. Terus pas kita mau pulang, tiba-tiba pelangkirannya tuh di pojok ya, di pojok ini. Terus pintunya di sini. Tiba-tiba pelangkirannya itu ada di depan pintu. Udah berserakan sama bantennya. Semuanya udah berserakan. Padahal kita dari tadi di situ. Terus pas kita datang, pelangkirannya juga masih di situ. Ya udah kan kita ambil. Kok bisa gitu? Kita bingung kan, udah mulai takut. Nah, di dalam bantennya itu ada kertas kecil. Itu pemberian dari ibu aku, itu katanya buat menjaga kita lah di situ. Nah, kertas itu tuh hilang, kertasnya hilang, tapi bantennya masih ada, cuman dia jauh. Kok bisa di situ jatuhnya? Nah, udah kan, karena kita nggak berani, kita pulang. Besokannya kerja lagi kayak biasa, bersih. Pelangkirannya tuh masih ada di situ. Terus udah kan bersih. Malamnya temanku datang, dia bilang, kok kamu berani banget di sini? Dia bilang gitu. Ya memang kenapa gitu kan? Oh, nggak ada, dia bilang gitu. Ya udah ya, aku pulang. Ini orang kenapa sih gitu kan? Temanku ini temanku yang kerja di aku dulu itu ke situ. Dia belanja. Nah, aku kan naruh speaker aktif nih di atas meja. Itu ini meja di sini. Speaker aktif. Tiba-tiba jatuh
padahal jaraknya jauh. Itu di depan mata kita jatuh speaker aktifnya. Terus kita saling lihat-lihatan kan, kenapa jatuh gitu. Terus gelasnya, ada suara gelas di dapur juga kayak teng 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 gitu. Tapi udah, mereka diem, mereka pulang. Nah itu aku sendiri kan, takut. Ya udah pulang. Lama nih nggak dagang karena banyak gangguan. Udah itu aku ditemenin sama pacar kan. Aku ditemenin pacar buat ikut jualan karena kalau sendiri kan nggak berani. Malamnya tiba-tiba dia sakit, mendadak banget sakitnya tuh panas, lemes. Udah bingung tuh waktu itu. Aku suruh tidur kan, aku telepon nih teman-teman, kesini dong gitu. Aku nggak berani nih di sini, nih Agus sakit, semuanya ke situ nih. Ya udah, pas itu kan kita duduk melingkar kayak gini, pacarku tengah-tengah. Nah waktu itu kita ngobrol, ngobrolnya tuh pokoknya asik lah, ketawa-ketawa. Tiba-tiba ada yang ikut ketawa, cewek. Tapi yang denger cuma 2 orang, aku sama temen aku lagi satu. Awalnya aku nggak ngomong gitu kan, takutnya mereka takut. Tiba-tiba temenku ini nanya, kamu denger suara orang ketawa nggak? Dia bilang gitu. Yang lain nggak dengar, cuman kita berdua aja yang denger. Aku bilang diem aja gitu. Terus dia ngerti kan, udah biasa lagi gitu kan, ketawa-ketawa. Tiba-tiba dari arah dapur, temboknya ada yang ngetok, tok 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 tok, terus kayak gitu. Selama kita ngobrol itu suaranya tetap gitu, tok 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 tok. Terus aku kan taruh perabotan di dapur, itu kayak ada yang gini, suara kaca, gelas, sendok, itu kayak keras suaranya. Semuanya diam, coba diam gitu. Ya udahlah, aku bilang jangan dihiraukan gitu. Terus makin kencang ada yang ngetok temboknya gitu, tok 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 tok. Yang terakhir itu suara kayu. Jadi aku punya pentongan ya buat es batu gitu kan. Aku taruh di dapur. Tiba-tiba itu dia kayak tok 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 kayak gitu, terus menggelinding, jatuh. Padahal itu kayunya berat dan gedenya segini. Aku taruh di pojok. Aku lihat kan ke dapur, dan bener aja memang jatuh kayunya. Udah kan mulai takut. Udah nih, semuanya udah tegang mukanya. Ada yang mau pulang, ada yang ketakutan. Aku bilang ya, aku tenangin kan, nggak ada apa-apa, udah gitu kan. Terus mereka kayak terpaksa gitu kan, terpaksa harus diam. Terus ada angin kenceng banget di dalam ruangan itu aja, kenceng banget. Pokoknya kok ini anginnya beda ya gitu, kata temanku. Beda gimana? Terus temanku yang satunya tuh keluar buat ngecek, kok anginnya bisa masuk terus keras banget gitu kan. Dia keluar, di luar tuh
nggak ada angin, cuma di dalam ruangannya aja yang ada angin. Anginnya tuh sampai keras gitu, kertasnya plastiknya tuh sampai terbang-terbang waktu itu. Terus udah nih semuanya udah panik, yuk kita pergi aja gitu. Terus aku lihat ke pintu, aku lihat cewek di situ. Tapi ini pintu ya, dia tuh kayak gini, kayak gitu. Tapi hilangnya tuh cepet banget. Ya udah, semuanya udah takut kan. Ya udah kita bubar aja gitu. Ntar dulu, jangan bubar. Kita gini aja, di lapangan aja dulu gitu. Biar tenang semuanya kan. Kita ke lapangan. Nah, pas kita pulang, itu ada yang ngelempar kerikil di gerbang. Kayak seolah-olah kita diusir gitu. Tapi kita bodo amat lah. Kita udah cabut, kita diam di lapangan waktu itu. Semuanya nggak ada yang berani pulang. Terus kita bingung dong, ya udah, ntar dulu sampai suasananya tenang baru kita pulang. Nah setelah itu udah nih kita pulang. Karena udah sumpek banget di situ, kok warungnya kayak gini jadinya. Inisiatif lah untuk tanya ke orang pinter waktu itu. Di situ dia bilang kayak gini, aduh, bisa nggak itu makhluk-makhluk di sana itu diusir gitu, biar nggak angker gitu kan. Dia bilang nggak bisa, jumlahnya terlalu banyak. Nah si dukunnya bilang gitu, makhluknya terlalu banyak di situ. Itu bukan makhluk biasa, tapi itu jin, dia bilang gitu. Jin? Iya, jin gitu. Kalau aku nggak berani, dia bilang gitu dukunnya. Masa sih dukun nggak berani gitu kan? Nggak berani karena memang di situ ada kerajaan dan jin-jin di sana itu ada ribuan. Jadi saya nggak berani, dia bilang itu. Mendingan kamu cepet keluar dari sana sebelum terjadi apa-apa. Terus aku bilang kan, ya ampun gimana nih usahanya gitu kan. Emangnya di situ ada apa aja? Aku tanya. Kamu nyari apapun di situ pasti ada. Makanya kamu cepat pergi dari situ sebelum terjadi apa-apa. Udah nih aku pulang. Dia gini, katanya makhluk-makhluk di situ tuh marah, pengen ngusir katanya. Mereka terganggu. Ada aku di situ. Malamnya aku mimpi lagi. Cowok Cina itu. Nah di mimpinya itu aku diikat. Terus dia bilang, pokoknya kamu harus nikah sama aku secepatnya, dia bilang gitu. Aku nggak mau gitu kan. Terus kebangun, udah nggak berani ke kontrakan lagi. Kita udah bilang sama ibu, sama yang punya kontrakannya juga udah bilang kita mau selesai kontrak di sana. Ya ibu bilang ya udah gitu, selesai aja gitu kan, karena kan tempatnya juga tidak mendukung. Ya udah nih, kita udah tutup terus. Nah pas itu aku ke rumah temanku yang kerja sama aku. Dia bilang, aku tanya kan,
kenapa sih sebenarnya kok kamu resign? Nah, disitulah dia mulai jujur. Dia bilang, iya yuk, waktu itu aku sebenarnya udah ke situ, udah mau cuci piring nih di belakang rumah kosong itu kan ada sumur kan. Aku udah ke situ mau cuci piring. Terus aku lihat ke sumur, itu ada makhluk. Dia kayak merangkak keluar, mau keluar gitu dari sumur itu. Warnanya merah, terus gak ada rambutnya. Yang dia lihat tuh fokus sama taringnya tuh panjang, warnanya merah. Dia ngerangkak mau keluar dia. Nah, dari situ aku langsung lari. Dia bilang gitu, langsung pulang. Aku gak peduli sama pintunya kebuka atau barang-barang di luar, gak peduli, aku langsung pulang. Dia bilang gitu. Makanya aku takut gitu kan, aku takut mau lanjut soalnya aku diliatin itu gitu. Ya, aku terkejut kan waktu itu. Hah? Kamu lihat itu aja, makanya kamu resign? Aku bilang gitu. Enggak, aku sering digangguin di situ. Dia bilang gitu. Gangguin apa? HP aku di samping itu kegeser. Terus kayak barang-barangnya tuh aku sering lihat ada yang pindah-pindah. Dia bilang gitu. Terus ada lagi nggak? Aku bilang gitu kan. Ada. Katanya di dalam itu, di dalam rumah kosongnya tuh sering banget dia ngedenger suara barang jatuh. Terus pokoknya banyak gangguan gitu. Dia nggak berani lagi ke situ. Makanya, oh ternyata seperti itu gitu kan. Terus aku tanya nih sama temenku yang sensitif itu. Aku tanyain, kamu ngeliat apa sebenarnya? Disitulah dia mulai jujur. Pas dia ke belakang rumah kosong itu, katanya di belakang itu kan ada hutan. Nah, di situ di pohon kelapa dia lihat cewek kayak gini, digituin sama anak kecil di sampingnya. Makanya dia terkejut waktu itu karena penampakannya tuh jelas banget katanya. Makanya dia mau cepet-cepet pulang. Ternyata banyak gitu kejadian-kejadian seperti itu. Nah, aku tanyalah sama tetangga, apa namanya? Terus aku tanya sama orang-orang di sekitar situ kan. Dia buka warung di samping kontrakan itu. Aku tanya, Bu, sebenarnya kontrakan ini angker ya gitu. Nah, di situ dia mulai jujur. Dia bilang, memang di kontrakan ini itu tiap malam sering banget ada orang ribut. Dan dulunya itu kontrakannya itu sering kena banjir. Terus orang yang ada di situ tuh udah pergi, nggak tahu kemana gitu, yang punya rumah itu. Nah, dulu tuh ada yang ngontrak di situ, cewek masih muda. Katanya cewek itu hamil di luar nikah. Terus kehamilannya itu digugurin sama dia di situ. Nah, bayinya itu dibuang, ditanam di rumah itu. Terus dia pergi deh, nggak tahu kemana. Nah, terus waktu itu sorenya aku sama pacarku ke kontrakan kan buat packing barang. Di situ kita dengar orang batuk gitu, suara kakek-kakek sih. Dari arah dapur juga ada yang ketok sama
kayu apa namanya, kayunya jatuh lagi, itu kayu buat es batunya itu. Ya udah, bodo amat. Pas di jendela aku lihat kayak ada tangan nempel di jendela kayak gini. Plak. Habis itu bekasnya masih ada, cuman bekasnya aja, tapi tangannya tuh nggak ada. Ya udahlah, ada batu kerikil lagi tuh yang kelempar. Kita pulang, terus udah kita angkut semua barang yang ada di situ, kita pulang dan selesai buat ngontrak di sana, cari aman.